orang buat kaligrafi itu ya, orang buat kaligrafi kayak ini jadi usaha karena tujuan nulisnya untuk dibaca orang, biar dipajang, biar dibaca orang meskipun hanya satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholahi tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi ala jumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nuratal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzati fi kulli waqtin wahin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulba dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di malam hari ini Al-Fakir akan membacakan kitab Safinatun Najah faslun manin taqoda wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga semua ilmu yang kita baca ini menjadi ilmu yang nafi', mubarak fid din wa dunya wal akhirah, khususnya bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga kita, masyarakat yang hidup di sekitar kita, bagi yang menyaksikan pengajian ini semuanya tanpa terkecuali ala hadiniyat wa ala kunatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'il ulama wal awliya al mazkur asma'u fi hadzal kitab. Syekh Muhammad bin Idris As-Safi, Syekh Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, Syekh Salim bin Suman al-Hadrami wa jami'i masyayikhina Sayyid Sulaiman kaman wa kama ahlika budarin kan warasan madim ke Bahrul Zalan wa kabjalau bin Nur bin Ibrahim dal Jalal bin Fadil kan warasan bin Madhul Nabi Siraj bin Ladwati Nabi Kasa'adwa Nabi Hasanan wa kama Ahmad al-Bakir ke Abdul Alim bin Abdul Jalal Ahmad Nabi Abdul Jalal jami' awliyati Sunan Garsi Sunan Ampel Sunan Kiri Sunan Bona Sunan Derajat Sunan Kudus Sunan Gunung Jati Sunan Kalijogo Sunan Muria Sunan Giri Suli mawfuri mazwaj mudrat min majma'in min jami'i walidaina jami'i abaina wa umatina wa masyayikhina wa azwajina wa durriyatina wa auladina wa talamidina wa ashabina wa qarabatina wa jiwarina wa ikhwanin fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan masyariqal ardi ila magharibi al ahya min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal manin taqoda wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Man utawi sapane wong intaqodo iku lamono rusak, iku lamono batal wudu'u apa wudu'e man haruma moko haram alaihi ngatasi man arba'atu asya apa papat pira-pira perkara. Nyatane siji as-sholatu nglakoni salat, nomor loro at-tawafu lan nglakoni tawaf,
Nomor 3 wa masul mushafi lan gepok mushaf lan demek mushaf wa hamluhu. Nomor 5 yang nomor 4 wa hamluhu lan gawa mushaf. Jadi pasal ini menerangkan tentang maninta koda wudu'u, barang siapa yang batal wudu'nya. Barang siapa yang batal wudu'nya, haruma alaihi arba'atu asya, maka diharamkan bagi dia melakukan 4 perkara. Kata-kata batal ini bisa batalnya karena kentut, atau batalnya karena menyentuh wanita yang bukan mahramnya, atau menyentuh istrinya. Istri wudunya batal, suami juga wudunya batal karena diantara keduanya tidak ada ikatan mahram. Mahram itu adalah man haruma nikahuha, orang yang haram kita nikahi. Kalau suami istri berarti halal menikah. Mahram kemarin sudah saya jelaskan, mahram itu ada 3, ada mahram nasab karena hubungan nasab, ada mahram rodok karena hubungan tunggal susu, dan ada mahram musoharo karena hubungan perjodohan atau pernikahan, seperti mantu kepada mertua, mertua kepada mantu, anak kepada istrinya bapak, dan lain sebagainya. Itu namanya mahram musoharo. Jadi semua orang yang ada ikatan mahram, entah itu mahram nasab, mahram musoharo maupun mahram rodok, itu ketika terjadi persentuhan kulit, yang tersentuh kulit yang mana saja, entah pipi dengan pipi, kaki dengan kaki, itu tetap batal. Itu tidak batal wudunya kalau memang mahram. Kalau tidak ada ikatan mahram, maka batal wudunya. Jadi sebelum kita menginjak kepada pembahasan 4 keharaman bagi orang yang batal wudunya, saya jelaskan dulu batalnya gara-gara apa. Jadi manintaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang sudah batal wudunya maka haram 4 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah haram melakukan sholat, baik itu sholat sunat maupun sholat fardu maupun sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Semua sholat dilakukan oleh orang yang tidak punya wudu itu haram hukumnya. Kalau haram berarti dosa sholat. Sholatnya tidak dapat pahala, ya dapat dosa malah. Karena dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dijelaskan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima ibadah sholat yang dilakukan oleh kita ketika kita sudah hadas kecil. Sampai kapankah tidak diterima oleh Allah? Hatta yatawaddoa, sampai dia melakukan wudu. Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang hadas sampai dia melakukan wudu, baru diterima sholatnya. Kata-kata Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang hadas sampai dia wudu, ini illa ala faqidit tahuraini, kecuali bagi orang yang memang betul-betul tidak menemukan 2 alat suci, tidak menemukan air yang dipakai wudu, tidak menemukan air yang dipakai mandi hadas besar, tidak menemukan debu yang suci yang dipakai tayamum. Itu namanya faqidut tahuraini, orang yang sepi dari 2 alat sesuci ini. Maka gimana cara sholatnya? Fayusallil fardhu dunan nafli. Orang yang faqidut tahurain, orang yang tidak menemukan air suci dan debu suci, maka tetap wajib sholat, tapi sholat yang dikerjakan hanya sholat fardu, tidak boleh sholat sunat. Sholat fardu yang dikerjakan oleh orang yang sepi dari 2 alat suci itu dengan tujuan lihurmatil waktu, karena menghormati waktunya sholat fardu. Tapi tetap nanti wayaqdi, orang yang tidak menemukan debu suci atau air yang suci itu tetap wajib mengqadai sholatnya yang dia kerjakan dalam keadaan tidak wudu dan dalam keadaan tidak tayamum. Tetap wajib mengqadai sholat fardu yang dia kerjakan tidak wudu dan tidak tayamum. Kapan? Idza qasada ala ahadihima, ketika dia sudah menemukan salah satu dari 2 alat suci tersebut. Itu
Wa fi makna sholat khutbatul Jumat wa sajadatut tilawah wa syukri. Tadi dijelaskan keharaman bagi orang yang hadas kecil. Yang pertama adalah melakukan sholat. Sama seperti sholat adalah bagi khotib yang ingin membaca khutbah Jumat. Khotib yang membaca khutbah Jumat itu wajib punya wudhu. Khotib yang tidak punya wudhu ketika pidato, ketika ceramah, maka haram hukumnya. Khotib khutbah Jumat ini bukan khotib khutbah Idul Fitri, Idul Adha, bukan. Khotib khutbah Jumat wajib punya wudhu. Bagi khotib yang hadas kecil, dia haram membaca khutbah, karena hukumnya khutbah Jumat sama seperti sholat. Demikian pula orang yang melakukan sujud tilawah, sujud yang disunatkan setelah mendengar ayat sajadah, ayat yang dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Biasanya kita kan kayak itu baca surat Iqra. Banyak di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang kalau kita baca Al-Quran di pinggirannya ada gambar masjid, ada tulisan sajadatun, itu berarti ayat yang setelah dibaca sunat melakukan sujud tilawah. Bagi orang yang tidak sujud tilawah, maka digantikan baca tasbih 4 kali. Tasbih 4 kali, bukan 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali, arba'a marrat. Kalau yang baca 3 kali berarti nak ngaji. Jadi sujud atas tasbih pengganti sujud tilawah itu bacanya 4 kali. Jadi kayak kita baca surat Iqra, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istawna, inna ila rabbikar ruj'a, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, lam ya'lam bi anna Allah yara, kalla la illam yantahi nasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah, bal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Ini namanya ayat sajadah, ayat yang menganjurkan sujud tilawah. Bagi yang tidak sujud tilawah, maka baca tasbih 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Tapi adat atau umumnya masyarakat kita baca berapa kali? 3 kali. Saya telaah bab ini. Saya baca di kitab Madzhabul Arba'ah, tasbih menurut 4 mazhab ini, tasbih pengganti sujud tilawah itu 4 kali, bukan 3 kali. Ada satu ulama yang berpendapat cukup 1 kali. Saya temukan pendapatnya dikutip oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, mencukupkan 1 kali, yaitu pendapatnya Imam Ali Al-Ajuri. Imam Ali Al-Ajuri berpendapat cukup 1 kali. Saya sanad keguruan saya, sanad thariqah saya nyambung ke Imam Ali Al-Ajuri. Saya sanadnya ke Habib Lutfi, Habib Lutfi berguru kepada Mbah Malik Purwokerto, Mbah Malik kepada Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Makki, Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Makki berguru kepada Syed Sholeh Al-Mufti Al-Hanafi, Syed Sholeh Al-Mufti Al-Hanafi berguru kepada Syed Ali bin Thohir Al-Madani. Beliau berguru kepada Syekh Ahmad Minnatullah Al-Maliki Al-Azhari, Al-Azhar Mesir. Beliau berguru kepada Syekh Muhammad Al-Bahiti. Syekh Muhammad Al-Bahiti berguru kepada Syekh Yusuf Ad-Dhariri. Syekh Yusuf Ad-Dhariri berguru kepada Syekh Muhammad bin Qasim As-Sakandari, atau yang terkenal dengan Syekh Ibnu Qasim, pengarang Fathul Qorib. Syekh Ibnu Qasim berguru kepada Syekh Muhammad Az-Zurqani. Syekh Muhammad Az-Zurqani berguru kepada Syekh Ali Al-Ajuri. Saya ada sanad keguruan nyambung ke Syekh Ali Al-Ajuri yang berpendapat cukup tasbih pengganti sujud tilawah cukup dibaca 1 kali, marratan wahidatan.
Kemudian kita dapat barokahnya ulama-ulama yang saya sebutkan namanya saja. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kesimpulannya, khatib pembaca khutbah Jumat, orang yang melakukan sujud tilawah atau orang yang melakukan sujud syukur itu wajib punya wudu. Jadi kalau tidak punya wudu melakukan sujud tilawah atau sujud syukur, hukumnya haram. Karena hukumnya tiga hal ini sama seperti melakukan sholat. Sujud tilawah dan sujud syukur itu caranya sama. Ini banyak orang yang tidak tahu berapa kali sujud tilawah sujud syukur. Sujud tilawah sujud syukur itu berapa kali? 1 kali apa 2 kali? Kalau sujud sahwi berapa kali? Kalau orang biasa sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Kalau sujud tilawah sujud syukur berapa sujudan? 1 kali. Jadi sujud tilawah atau sujud syukur bedanya cuma di niat. Sampean mau sujud tilawah, nawaitu sajadata tilawati sunatan nilai ta'ala. Kalau mau sujud syukur, nawaitu sajadata syukri sunatan nilai ta'ala. Takbir, Allahu Akbar. Nggak usah baca doa iftitah kabiroh, nggak usah baca al-fatihah, nggak usah baca surat-suratan, langsung sujud. Nggak usah ruku, nggak usah i'tidal, langsung sujud. Sujudnya terserah baca tasbih apa saja. Setelah sujud baru langsung duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir tanpa baca tahiyat. Nggak usah baca tahiyat, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sujud tilawah, selesai sujud syukur. Hukumnya sama seperti sholat. Jadi sujud tilawah dianjurkan setelah kita mendengar ayat sajadah atau setelah kita membaca ayat sajadah. Kalau sujud syukur dianjurkan ketika kita mendapatkan kenikmatan baru dari Allah Ta'ala atau ketika kita melihat orang mendapatkan musibah. Kita syukuri, alhamdulillah saya tidak kena musibah. Tapi sujud syukur yang dilakukan ketika melihat ru'yatul mubtala, melihat orang yang kena bala, ini tidak boleh di depan orang yang kena musibah. Itu perasaan orangnya, saya yang kena bala kamu sujud syukur. Penghinaan ini. Jadi jangan, di tempat lain aja. Tersinggung orang kena bala kamu sujud syukur. Saya minum kopi dulu biar slow ya. Jadi gitu. Kita lanjut. Jadi yang kedua, ada 4 hal yang haram bagi orang yang hadas kecil. Yang pertama apa tadi? Sholat. Yang kedua sekarang adalah tawaf. Tawaf baik tawaf yang fardu kayak tawaf ifadah, tawaf kudum, atau tawaf yang sunat kayak tawaf wada dan lain sebagainya. Semua tawaf itu wajib punya wudu. Tawaf itu ada tawaf ifadah, ada tawaf kudum, ada tawaf wada, pamitan. Karena ada hadis riwayat Imam Hakim, at-tawaf bimunazzalatis sholat. Tawaf itu posisinya sama seperti sholat. Kalau sudah sama seperti sholat, orang yang tawaf wajib punya wudu. Orang yang tawaf wajib suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Yang kecil aja wajib. Banyak wanita-wanita haid itu yang melakukan tawaf ketika mereka umroh, karena mereka tidak paham. Kalau sudah keluar darah haid, ya tidak usah tawaf. Nunggu darahnya mampet, baru mandi atas besar, baru tawaf. Langsung lanjut ke sa'i, ya tidak sah ibadah umrohnya, ngabisi uang banyak ya. Soalnya orang yang travel tidak paham ini ya, menyepelekan hukum ini, padahal mereka tanggung jawab dunia sampai akhirat. Karena tawafnya wanita-wanita haid, mereka tidak ada yang sah. Uang diambil sama mereka. Ibadah orang yang umroh tidak sah. Kalau sudah tawafnya belum kelar, tidak boleh ke sa'i. Kalau sa'i memang ya tidak wajib punya wudu. Pakai pakaian najis pun boleh. Kalau sa'i sunat suci dari hadas, sunat
suci dari najis. Sunat hukumnya kalau sa'i. Tapi kalau tawaf hukumnya sama seperti sholat. Orang sholat itu wajib suci pakaiannya, suci tempatnya, wajib suci dari hadas kecil maupun apalagi hadas besar. Seperti itu. Jadi jangan diremehkan mentang-mentang kita belum pernah tawaf, jangan disepelekan hukum ini. Suatu saat kita sampai ke sana itu juga mengalami kan. Kalau sudah Allah mentakdir memanggil kita kan belum ketemu. Jadi jangan disepelekan. Oh, masalah tawaf apa, jangan diremehkan. Khawatir kita suatu saat pasti sampai ke sana. Ini at-tawaf, hadis riwayat Imam Hakim, at-tawaf bi munazzalatis shalat. Hukumnya tawaf itu sama seperti sholat. Ila annallaha ahalla fihi nutqa. Hanya saja Allah menghalalkan berbicara ketika tawaf. Berbeda dengan sholat. Sholat kalau ngomong, kalau ngobrol, berbicara batal sholatnya. Tapi kalau tawaf memang hukumnya sama seperti sholat. Wajib punya wudhu, wajib suci dari hadas kecil, hadas besar, wajib suci dari najis. Tapi untuk tawaf Allah menghalalkan berbicara. Ila annallaha ahalla fi nutqa. Sesungguhnya Allah menghalalkan berbicara ketika tawaf. Faman natoko, barang siapa yang ketika tawaf ngobrol, berbicara, ngomong, fala yantik illa bi khair, usahakan jangan ngomong kecuali yang baik-baik, jangan misu, kata-kata kotor, jorok apalagi. Yang ketiga, keharaman bagi orang yang hadas kecil. Keharaman bagi orang yang hadas kecil adalah wamasul mushaf, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Menyentuh dengan membawa beda. Keharaman yang 4, membawa mushaf. Wa hamluhu. Kalau sudah redaksinya pakai masu, maka yang dimaksud adalah menyentuh pakai telapak tangan. Yang putih-putih namanya telapak tangan. Masul mushaf. Haram bagi orang yang hadas kecil menyentuh mushaf. Kalau sudah hadas kecil haram, apalagi yang besar. Itu kalau sudah paham masalah hadas kecil ya tidak usah bahas yang besar. Yang kecil aja diharamkan, apalagi yang hadas besar. Orang yang tidak punya wudhu haram menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Nah, ini banyak yang tidak paham mushaf orang-orang. Mushaf adalah kullu ma kutiba alaihi Quran lidirasatin. Ini perlu dipahami. Haram menyentuh mushaf dan haram membawa mushaf. Ini bahasanya saya ulangi lagi. Masu ya, ngepok, makanya saya baca, saya maknai jawab ngepok tadi. Jadi menyentuhnya pakai telapak tangan, bukan menyentuh pakai hidung, menyentuh pakai apa? Lengan, menyentuh pakai kaki. Yang dimaksud masu adalah menyentuh pakai telapak tangan. Ini bab mushaf loh, bukan bab wudhu loh. Kalau bab wudhu lamsu, bahasa Arabnya lamsu, lam mim sin, persentuhan kulit. Kulit mana saja yang nyentuh batal. Tapi kalau masu ini hanya tertentu telapak tangan, tapak tangan. Ini banyak orang yang tidak paham bedanya bahasa Arab masu dengan lamsu. Kalau masu itu persentuhan kulit pakai telapak tangan. Kalau lamsu persentuhan kulit mana saja. Kamu menyentuh istrimu pakai pipi, jadi batal. Namanya lamsu. Bab wudu batal. Tapi yang dibahas di sini adalah bab mushaf. Orang menyentuh mushaf pakai telapak tangan itu hukumnya haram. Mushaf itu apa? Mushaf itu apa? Perlu kita pahami. Mushaf adalah wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'an li dirasatin. Segala sesuatu, diperhatikan, segala sesuatu yang ditulisi ayat Quran. Segala sesuatu yang ditulisi ayat Quran yang tujuan nulisnya li dirasatin, untuk dikaji, untuk dipelajari, untuk dibaca. Biar intinya segala sesuatu yang
segala sesuatu yang ditulisi ayat Quran yang tujuannya lidirosa, yang tujuannya agar dipelajari, yang tujuannya agar dilihat orang, dibaca orang, meskipun hanya memajang tetap dibaca sama orang. Walau amudan, meskipun sesuatu yang ditulis ayat Quran itu berupa tiang. Tiang kalau ditulis ayat Quran yang tujuannya biar dibaca orang, dikaji dan dipelajari, itu jadi mushaf tiang itu. Kita tidak punya wudhu nyentuh tiang, hukumnya haram. Tiang yang apa? Tiang yang ditulis ayat Quran yang tujuan nulisnya adalah lidirosa, yang tujuan nulisnya agar dibaca orang, dipelajari orang, dikaji dan dipelajari. Ini banyak yang salah paham, pikirnya mushaf itu harus berbentuk kertas gini, buku. Jangan sampai salah paham. Orang yang ahli kaligrafi harus paham hukum ini, biar nggak ngawur. Jadi saya ulangi lagi, kullu ma kutiba fihi Qur'an lidirasa. Mushaf adalah segala sesuatu yang ditulisi ayat Quran yang tujuan nulisnya adalah lidirasa, untuk dikaji, untuk dipelajari orang, untuk dibaca orang, atau untuk dibaca sendiri. Walau amudan, meskipun sesuatu yang ditulis ayat Quran itu berupa tiang, tiangnya masjid, tiangnya rumah, aulauhan, atau berupa papan tulis, guru ngajar menerangkan ayat Quran, nulis ayat Quran di papan tulis jadi mushaf. Nanti ya, gurunya tidak punya wudhu, muridnya tidak punya wudhu, megang papan tulis, haram, karena sudah jadi mushaf, kecuali sudah dihapus ya. Au jildan, atau yang ditulis ayat Quran berupa kulit, au kirtoson, atau berupa kertas. Orang buat kaligrafi itu ya, orang buat kaligrafi kayak ini jadi mushaf, karena tujuan nulisnya untuk dibaca orang, biar dipajang, biar dibaca orang, meskipun hanya satu ayat, meskipun yang ditulis bismillahi tok, bismillahirrahmanirrahim, karena ayat Quran, meskipun ya ditulis ayat kursi saja, karena tujuan nulisnya adalah lidirasa. Intinya ketika tujuan nulisnya, untuk apa kamu nulis ayat kursi? Untuk dikaji, untuk dipelajari, biar dilihat orang, biar dibaca orang, itu namanya lidirasa. Terus solusinya gimana biar tidak jadi mushaf? Ada caranya. Solusinya kalau kita buat kaligrafi, terus kaligrafinya tidak jadi mushaf, sehingga kalau sudah bukan mushaf, kita tidak punya wudhu nyentuh tidak apa-apa, bawa apalagi. Nyentuh, kalau sudah nyentuh aja haram, apalagi bawa. Kalau sudah nyentuh aja boleh, apalagi bawa. Gitu. Intinya tergantung yang nulis. Wa kharaja bidzalika at-tamimah. Keluar dari pembahasan mushaf adalah at-tamimah, azimat, sikap, jimat. Jimat itu apa? Azimah atau tamimah itu apa? Jimat itu apa? Sikap itu apa? Wa ya ma yuktabu fihi syai'un minal Qur'an littabarruk wa tu'allaku 'ala ra'si masalan. Segala sesuatu yang ditulisi ayat Quran yang tujuan nulisnya adalah littabarruk, ngalap barokah. Oh, rumah saya kasih kaligrafi ayat kursi biar rumah saya barokah. Tujuan nulisnya ambil keberkahan ayat kursi, dibuatkan kaligrafinya biar rumahnya dibacangi ayat kursi itu barokah, tempatnya jadi tempat yang barokah. Jadi kalau tujuan nulis ayat Qur'annya, tujuannya bukan untuk dipajang, dilihat orang, dipelajari orang, tapi tujuannya ngalap barokah dengan ayat kursi ini, biar tempat yang ditempati barokah karena ada kaligrafi ayat kursinya, ada kaligrafi bismillahirrahmanirrahimnya. Atau tidak dipajang di rumah, ada ayat Quran sampai misal bikin azimat, sikap ya, ditulis ayat, nulis ayat kursi. Nah setelah selesai, tapi tujuan nulisnya ala barokah, tabarruk, litabarruk.
Setelah jadi jimat ditutup, dibungkus, lalu dipakai kalung misal. Kita tidak punya wudhu, maka hukumnya gimana? Bahwa azimat yang ditulis Al-Quran, fala yahrum massuha wala hamluha, maka tidak haram menyentuh azimat, membawa azimat, itu tidak haram hukumnya, meskipun kita tidak punya wudhu. Ngerti ya? Ini hati-hati, harus tahu ini solusinya supaya tidak jadi mushaf itu gimana kali yang nulis-nulis kaligrafi. Intinya tujuan nulisnya jangan tujuan lidirasa, tapi tujuan yang benar adalah tujuan litabarruk, ngala barokah. Itu biar tidak jadi mushaf, biar jadi azimat. Ngerti ya? Ini hukum sepele sering terjadi ini di masyarakat. Kita tidak tahu hukumnya. Kapan membawa tamimah, membawa azimat, itu hukumnya tidak haram. Menyentuh dan membawa azimat hukumnya tidak haram. Malam tusamma mushafan urfan, jikalau azimat tersebut tidak disebut mushaf menurut kebiasaan manusia, dianggap sikap, dianggap azimat ya. Tapi kan tadi hukumnya tidak haram menyentuh dan membawa azimat selagi tidak masuk kategori. Umumnya orang tidak masuk mengategorikan mushaf ya, tapi sikap azimat. Fa'idha kutibal Qur'an kulluh, ada orang nulis niatannya litabarruk, ngala barokah, tapi yang ditulis azimatnya 30 juz. Ini gimana hukumnya? Apa tetap jadi azimat, jadi sikap, apa tetap hukumnya kayak mushaf? Ada orang nulis azimat, tapi nulisnya ini 30 juz. Fa'idha kutibal Qur'an kulluh, kalau yang ditulis, yang dibuat azimat, yang tujuannya ngala barokah itu 30 juz, gimana? La yuqalu lahu tamimatun, maka tetap tidak dianggap sebagai azimat. Walau sohuro, meskipun bentuknya kecil kayak Quran Istanbul. Wa in qasada dzalika, meskipun tujuan nulisnya ngala barokah, fala ibrata liqasdihi, maka tujuan orang yang nulis Quran 30 juz yang tujuannya ngala barokah itu tidak dianggap. Jadi hukum azimat 30 juz itu menurut pendapat ini adalah tetap dihukumi kayak mushaf. Karena apa? Zimatnya 30 juz. Paham ya? Ini masalah hukum ini harus dipreteli betul. Jadi tidak langsung kita putuskan, tidak bisa. Susah, pakai itu susah, harus pelan-pelan nerangkan. Detail. Qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkomentar, wal ibratu fi qasdi dirasa wa tabarruk fi halil kitabah. Tadi saya katakan orang yang nulis Qur'annya dengan tujuan lidirasa, dipelajari, dikaji, dibaca orang, itu disebut apa? Mushaf. Orang yang nulis ayat Qur'annya dengan tujuan litabarruk, ngala barokah, itu disebut azimat atau tamimah. Katanya Ibnu Hajar, yang dianggap tujuan lidirasa apa litabarruk itu ketika nulisnya, bukan sesudah selesai nulis. Sampai tadi nulis kaligrafi tujuannya apa, Mas? Nulis kaligrafi ayat kursi itu, tujuan saya ngala barokah. Jadi tujuan itu ketika nulisnya, bukan ketika sudah kelar buat kaligrafinya baru dijelaskan hukumnya. Ya saya ngala barokah ya, tidak bisa, tetap dihukumi mushaf. Jadi yang dianggap tujuan lidirasa apa litabarruk itu adalah bihalil kitabah, pada saat nulisnya, dunama ba'da, bukan sesudah selesai nulis. Setelah selesai buat kaligrafi baru ditanyai, Mas sampean tujuan nulisnya apa? Lidirasa apa litabarruk? Terus jawabnya, oh litabarruk. Karena dijelaskan kalau lidirasa jadi mushaf, kalau litabarruk jadi azimat. Udah saya milih yang litabarruk, nggak bisa kayak gitu.
Jadi yang dianggap adalah tujuan lidirosa apa litabaruk itu ketika nulisnya, bukan ketika sudah selesai nulis. Paham ya? Jadi intinya orang yang nulis kaligrafi ayat Quran itu bisa kaligrafinya jadi azimat bukan mushaf. Kalau sudah jadi azimat tidak apa-apa, misal kita hadas nggak punya wudhu megang. Itu ketika nulisnya. Jadi sebelum nulis ditanyai dulu, sampean mau nulis kaligrafi ini tujuannya apa? Nah, itu loh. Jangan ketika sudah nulis ditanyai sebelum nulis. Kalau bisa diniati mas ya litabaruk ngalah barokah biar nggak jadi mushaf. Orang yang mikul yang membawa kaligrafinya tidak haram. Ini yang tanggung jawab dunia akhirat yang buat ini, yang buat. Sementara yang buat tidak tahu hukum, setelah itu yang beli tidak tahu hukum, dikira bukan buku Al-Quran, bawa kaligrafi yang tujuannya lidirosa. Ini mushaf ini, tidak punya wudhu haram, dosa. Jadi perlunya ngaji di situ, perlunya ngaji. Hal yang sepele sering kita salah mengenai hal ini ternyata diluruskan oleh ulama kita. Terus yang pertama tujuannya, maksudnya yang dianggap adalah ketika nulisnya. Yang kedua syaratnya wabil katib li nafsihi aw li ghairihi. Yang dianggap adalah si penulis, dia nulis untuk dirinya sendiri, buat kaligrafinya untuk dirinya sendiri, apa untuk orang lain. Ada yang nyuruh, ada yang apa itu booking. Tabarruan au ai bila ujratin, dia nulisnya bersosial, hanya berbuat baik tanpa upah, wala amirin, dan tanpa ada orang yang merintah. Ditanya, mas, kalian tujuan nulis kaligrafi ini apa? Oh, saya disuruh, cuma saya ini disuruh orang, mas. Sampai nulis untuk diri sendiri, apa untuk orang lain? Saya nulis itu ya untuk orang lain, mau saya jual lagi kaligrafiku. Nah, begitu. Terus tujuan sampai nulis untuk apa? Lidirosa apa litabaruk? Ngalah barokah apa biar dibaca orang? Itu diperjelas. Kalau sampai biar dibaca orang, maka jadi mushaf. Kalau sudah jadi mushaf wajib punya wudhu ketika megang, apalagi membawa. Itu berjelas. Wa illa, apabila dia tidak nulis untuk diri sendiri atau tidak nulis untuk orang lain, tapi ada yang menyuruh, ada yang mesen, maka niatan yang dianggap, maksud penulisan yang dianggap adalah fa'amiru, orang yang merintah. Saya petugas kaligrafi, semisal saya petugas kaligrafi, Mas Inul ini nyewa saya, mas tolong bikinin saya kaligrafi ayat kursi ya. Saya hanya bikin ya, karena saya disuruh. Au mustajiruhu, orang yang merintah atau orang yang nyewa saya. Yang nyewa saya Umam, yang merintah saya Inul, sama-sama mesen. Ini niatannya dianggap adalah niatan orang yang merintah, orang yang rental, orang yang nyewa saya. Namanya ijarah fi dhimma, sewa tanggung jawab. Saya ajir, orang yang disewa tanggung jawabnya. Ini Mas Umam ini mustajir, orang yang nyewa saya, nyewa tanggung jawab saya untuk bikinin kaligrafi ayat kursi. Maka niatan yang dianggap bukan niatan saya ketika nulis, tapi niatan yang nyuruh. Mas Umam tujuan nyuruh saya ini nulisnya untuk apa? Lidirosa apa litabaruk? Hukum itu dianggap untuk yang nyuruh, bukan saya ketika nulisnya. Makanya usahakan yang nulis kaligrafi dan yang memerintah kaligrafi tahu hukum ini, biar nak jadi mushaf. Apa solusinya? Diniati apa? Biar nak jadi mushaf, biar jadi azimat. Diniati apa? Litabaruk, ngalah barokah, tabarukan.
ngalah barokah dengan ayat Quran yang mau ditulis. Ini hal yang sepele loh, tapi sangat berarti dalam kehidupan kita. Jadi kalau nulisnya untuk diri sendiri maka tergantung niatan sendiri yang nulis. Tapi kalau nulisnya karena diperintah orang atau disewa orang, ya niatan orangnya nyewa. Tujuan nulis kaligrafinya untuk apa? Lidirasa apa lid tabarruk. Jelas ya? Paham ya? Saya lanjut kalau jelas. Qala Nawawi fit Tibyan. Imam Nawawi Syarafuddin Nawawi dalam kitab Tibyan. Imam Nawawi ini ya seumur hidupnya kalau di awal Riyadhus Shalihin beliau itu belum nikah. Jadi karena setiap mau nikah dengan manusia kelihatan bidadari surga cemburu. Apa sampai niru Imam Nawawi? Benar buat ya. Imam Nawawi kalau ngarang kitab di malam hari itu langsung jari-jari kirinya, kan dulu nggak ada PLN, nggak ada lampu, jari-jari kirinya langsung bersinar, tangan kanannya ini nulis kitab. Kalau Imam Rafi'i kalau malam hari nulis kitab itu langsung ke cari pepohonan, nulis kitabnya di bawah pepohonan, langsung daun-daun itu bersinar menyinari kitab yang ditulis. Kalau Imam Nawawi gini, jari-jari kirinya yang bersinar kayak sentolop, kayak senter. Rata-rata ulama-ulama fikih ini jangan diremehkan, wali-walinya Allah. Banyak orang yang menyepelekan hukum fikih, meremehkan Imam Nawawi, meremehkan Imam Rafi'i, meremehkan apalagi Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i bukan habaib, bukan anak cucu Nabi. Jangan diremehkan. Banyak orang yang salah paham. Orang-orang besar, kekasih-kekasih Allah. Malam yakun ulama aulia mafi kita. Kok seandainya para ulama zaman dahulu yang ngarang-ngarang kitab bukan kekasih Allah, tidak ada kitab zaman sekarang. Jasanya beliau kepada kita besar. Gara-gara beliau nulis kitab ya akhirnya kita tahu ilmu. Banyak orang yang meremehkan, lebih milih pendapat yang ulama yang habib daripada ulama yang bukan habib. Kayak gitu. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i wali-walinya Allah, bukan orang sembarangan. Jadi fikih ini jangan disepelekan. Ilmu yang berkaitan dengan fikih. Kita ambil sedikit aja satu pembahasan ini aja guys. Kita lanjut kapan-kapan karena yang bahas ini muter-muter ya. Kebanyakan ilmunya lupa nanti. Ini sudah 42 menit ya. Karena sudah gelisah kayaknya. Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan mengomentari wasawaun masanaf nafsal mushaf al maktub awil hawashi awil jildi. Hukum haram yang menyentuh mushaf, baik yang disentuh itu mushafnya atau kulitnya saja atau hawashi itu ya pinggirannya. Nah kulitannya ini anggap mushaf ya. Nah ini mushaf. Kamu nyentuh kulitnya saja, ini nyentuh kulitnya saja atau hawashinya pinggirannya. Ini haram bagi orang yang atas kecil. Itu kata Imam Nawawi. Bukan harus menyentuh semuanya. Kulitnya nyentuh, gak ada nyentuh sedikit aja haram. Nah, ya. Apalagi membawa. Ini masih bahas menyentuh pakai tapak tangan. Ini yang putih-putih ini tapak tangan. Wa yahrumu masul kharita wal ghilaf wasundu idza kana fihinnal mushaf. Hadza huwal madhhabul mukhtar. Menurut pendapat mazhab Syafi'i yang terpilih, yang kuat. Wa yahrumu haram masul kharita, menyentuh kharita, peta, ghilaf wadah, wasundu peti, menyentuh wadah tempat Al-Quran, menyentuh wadah yang dibuat atau dibuat khusus untuk Al-Quran, itu hukumnya haram. Kayak tempat Quran yang ada di makam-makamnya wali, di masjid-masjid, menyentuh wadahnya saja, petinya saja, itu haram, tidak punya wudu. Kapan? Idza kana fihinnal mushaf,
Bila mana mushaf ditaruh di dalam wadah-wadah tersebut. Ada peti, ada kotak yang dikhususkan untuk Al-Quran, ada almari yang dikhususkan untuk Al-Quran. Itu menyentuh almarinya saja nak punya wudhu itu haram. Ini menyentuh loh, apalagi membawa gitu. Karena apa? Hukumnya ikut kepada mushafnya. Ini dari saking mulianya mushaf sampai hukum wadahnya ini sudah jadi mushaf. Nanti nih diremehkan. Waalaikumsalam Bang Eko. Lanjut ya. Wakila la tahrum hadhi salas wa dhaifun. Tapi ada pendapat ulama yang dhaif, yang lemah, yang menyatakan menyentuh kotak atau almari yang dikhususkan untuk Al-Quran itu hukumnya tidak haram. Tapi pendapat ini dhaif. Pendapat yang kuat tetap wadah-wadah atau lemari-lemari, kotak-kotak yang dikhususkan untuk mushaf Quran yang biasanya di masjid-masjid atau di makam wali-wali itu menyentuh kotaknya saja, lemarinya saja itu sudah haram. Ini pendapat yang kuat, yang terpilih dari mazhab Syafi'i. Hadza huwal madhabul mukhtar. Titik. Walau katabal Quran fi lauhin. Kalau ada orang nulis ayat Quran dalam sebuah papan triplek atau papan tulis, fahukmu hukmul mushaf, maka hukumnya papan tulis itu dalam masalah menyentuh dan membawanya sama seperti hukumnya mushaf. Sawaun qallal maktub au kasur, baik ayat Quran yang ditulis itu sedikit maupun banyak. Hatta laukana ba'du ayatin kutiba littirasa, sampai kok seandainya guru-guru, ustadz-ustadz yang nulis ayat, sebagian ayat Quran di papan tulis, kan dia nulis ayat Quran tujuannya untuk lidirasa, nerangkan kepada muridnya biar muridnya paham. Maka papan tulis ini haram disentuh bagi orang yang hadas kecil. Misal ustadznya tidak punya wudhu, itu dosa dia haram. Makanya hati-hati ketika semisal papan tulis itu dihapus, kan kapurnya rontok. Ini kalau ada kapur-kapur ayat Quran ini kumpulkan, muliakan, lanjutkan ke air, atau jangan sampai diinjak orang-orang, segera disapu. Qala Sabromalisi wa dhahirun anna mashawu ma'al hadas. Imam Sabromalisi berkomentar, orang yang menyentuh papan tulis yang ditulisi sebagian ayat Quran yang tujuan nulisnya adalah menerangkan atau biar dikaji, dipelajari oleh orang yang lihat, menyentuh dalam keadaan hadas, itu hukumnya kan haram. Ini masuk haram yang dosa kecil apa dosa besar? Pendapat Imam Ali Sabramalisin, laisa kabiratan, bukan termasuk dosa besar. Bikhilafis sholat wa nahwiyah, berbedanya masalah sholat, tawaf, dan apa tadi? Sholat, tawaf, bagi orang yang hadas kecil, sujud tilawah, sujud syukur, fa inna kabiratun, itu termasuk dosa besar. Jadi hukumnya dosa besar bagi orang yang hadas kecil melakukan sholat fardu maupun sholat sunat, melakukan tawaf, melakukan sujud tilawah, sujud syukur, itu hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa kecil bagi orang yang menyentuh mushaf dalam keadaan hadas kecil, masuk dosa kecil. Tapi kalau hukum sholat dalam keadaan hadas kecil, yang pokok yang searti dengan sholat kayak sujud syukur, tawaf, sujud tilawah, itu hukumnya haram, dosa besar, bukan haram yang dosa kecil. Ini solusinya itu biar nggak jadi mushaf. Tujuannya apa nulisnya? Kita baru saya ulang-ulangi biar kamu apa? Gimana caranya supaya nggak jadi mushaf Al-Quran ketika nulis?
ketika tujuan nulisnya adalah untuk ditabaruk, ngalap barokah. Tujuan nulisnya untuk jawab bersuara biar ngantuk, ngalap barokah. Tujuan nulisnya ngalap barokah, bukan tujuan nulisnya bukan untuk dipelajari orang, dibaca orang. Yang terakhir, yang keempat, keharaman hamluhu, membawa mushaf, illa fi matain, kecuali jikalau mushaf itu diletakkan di dalam sebuah wadah, di sebuah barang. Fayahilu hamluhu ma'ahu taba'an lahu, maka halal membawa barang itu, membawa mushaf itu bersama barang tersebut, karena mushafnya ikut kepada barang tersebut. Taba'an lahu, kayak kita membawa mushaf Al-Quran, mushaf Al-Qurannya ditaruh di dalam tas. Ini termasuk ya, di dalam tas ini misal ada mushaf Al-Quran. Kapan membawa mushaf yang ditaruh di dalam barang? Membawa tas ini hukumnya boleh dengan alasan karena mushaf ikut kepada barangnya. Ini ada syaratnya supaya halal. Idza lam yakun maqsudan bil hamli wahdah. Kalau tujuan kita tidak ada maksud membawa mushafnya saja, tujuan kita bawa tas, bukan bawa mushaf, ngerti ya? Meskipun tidak punya wudhu, di dalam tas kita ada Al-Qur'annya, tujuan kita tidak bermaksud kepada Al-Qur'annya saja. Tujuan kita adalah membawa barang, membawa tas. Tujuan ini perlu, niatan hati perlu. Itu dapat mempengaruhi hukum haram dan halalnya. Bi alam yaksid syai'an, yang dimaksud tidak ada maksud kepada mushafnya saja adalah bi alam yaksid syai'an, dia tidak punya maksud sama sekali, pokoknya bawa wes, nggak bermaksud kepada tasnya saja atau mushafnya saja, pokok bawa. Atau qasodal mata wahda, dia maksudnya hanya membawa tas, tidak bermaksud membawa mushaf yang ada di dalam tas, maka hukum membawa tas yang di dalamnya ada Al-Quran hukumnya tidak apa-apa. Syaratnya apa? Hukumnya halal bagi orang atas kecil membawa tas yang di dalamnya ada Al-Qurannya, apabila tidak bermaksud kepada mushaf saja. Intinya gitu, dia tidak bermaksud sama sekali atau hanya bermaksud kepada tasnya saja, tidak apa-apa. Wakada idza qasadahu ma'al mata alal mutama, demikian pula bila mana dia bermaksud kepada dua-duanya, bermaksud membawa mushaf plus dengan membawa tasnya, ini juga tidak apa-apa menurut qaul mu'tamad. Tapi yang bermasalah kalau bermaksud kepada mushafnya saja, ini yang bermasalah, bisa mempengaruhi keharaman menyentuh atau membawa mushaf yang ditaruh di dalam tas ini bagi orang yang atas kecil. Wala yustaratu kaunul mata dzarfan lahu, dan tidak ada syarat adanya tas tersebut menjadi wadah khusus untuk mushaf. Tidak ada syarat seperti itu. Intinya orang yang tidak punya wudhu membawa tas yang berisikan Al-Quran, mushaf Al-Quran, itu kalau dia niatannya niat membawa Al-Qurannya saja hukumnya haram. Orang yang atas kecil kalau tujuannya hanya membawa tasnya, tidak membawa mushaf, atau tidak bertujuan sama sekali, pokoknya intinya bawa barang gitu, atau dia bertujuan kepada dua-duanya, ya tas sekaligus Al-Qur'annya, itu hukumnya halal, tidak haram bagi orang atas kecil. Tapi kalau tujuannya tas Al-Qur'an saja, ini yang haram bagi orang yang tidak punya wudhu megang membawa tas yang berisikan Al-Qur'an. Qala An-Nawawi, qala Nawawi fi Tibyan, ajma'al muslimun, ulama sepakat ala wujubi siyanatil mushaf, wajibnya menjaga mushaf,
wahtiramihi dan wajibnya memuliakan mushaf. Ulama sepakat bahwasanya hukum menjaga mushaf dan memuliakan mushaf hukumnya wajib. Qala ashabuna wa ghairuhum, ashabus Syafi'i, para santri-santrinya atau para pengikutnya Imam Syafi'i dan yang lain berkomentar, walau alqahu muslimun fil qadhura, kalau ada orang Islam melemparkan mushaf Al-Quran, dibuang ke tong sampah, dibuang ke tempat pembuangan sampah, wal'iyad billah ta'ala, na'udzubillah min dzalik, sorol mulki kafiron, maka orang yang melemparkan mushaf dibuang ke tong sampah atau buang ke tempat pembuangan kotoran, itu jadi kafir karena dia sudah tidak menghormati Al-Quran sama sekali. Qalu, ulama berpendapat wa yahrumu tawassuduhu, bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haramun, haram menjadikan mushaf Al-Quran dijadikan bantal guling. Nah, nemu bantal Al-Quran dijadikan bantal ini haram hukumnya. Bahkan bukan Al-Quran saja, menjadikan semua kitab-kitab yang di situ ada keterangan ilmunya Allah, itu hukumnya haram. Haram bantalan kitab haram, meskipun bukan mushaf Al-Quran. Semua kutubul ilmi, tawassudu ahadi kutubil ilmi haramun. Wa yustahabbu, disunatkan, ayyakuma lil mushaf, kita sunat berdiri karena mushaf. Idza qadima bihi alaih, ketika ada seseorang membawa mushaf terhadap kita, kayak gini, ada orang bawa mushaf, misalnya bawa Al-Quran, kita sunat berdiri menghormati Al-Qurannya. Ada orang yang hafal Quran lewat, kita sunat berdiri menghormati Qurannya, bukan menghormati orangnya. Di annal qiyam mustahabun lil fudala minal ulama wal akhyar, karena sesungguhnya berdiri itu disunatkan untuk orang yang utama, untuk ulama, untuk orang-orang yang pilihan Allah. Ketika ada ulama datang, kita sunat berdiri menghormati ilmunya beliau, menghormati karomah atau barokah yang Allah titipkan di dalam diri beliau, bukan menghormati orangnya. Kalau sudah ulama yang tidak hafal Quran saja, itu sunat berdiri ketika orangnya datang. Fal mushaf aula, lebih-lebih yang ada kaitannya dengan mushaf Al-Quran, orangnya penghafal Quran itu lebih-lebih. Tapi bagi si ulama yang dihormati dengan penghormatan berdiri, itu juga harus tahu diri. Ketika di dalam hatinya senang dihormati orang, maka hukumnya haram. Makanya di Fathul Mu'in itu ada ibarat, yahrumu lirrajul ayyuhibba qiyamahum ilaih, haram bagi seseorang ketika punya perasaan hati senang dihormati orang, kalau dia datang semuanya berdiri, minggir, menghormati beliau. Ini kalau dalam hatinya si alim ini punya rasa gumede, rasa bangga, rasa sombong, senang dihormati orang, ini haram hukumnya. Dan bagi yang tidak alim juga tahu diri, sunat menghormati orang alim, ketika datang berdiri semua yang lagi duduk. Bagi yang tidak alim tahu diri, bagi si alim juga harus tahu diri. Malah tahu dirinya lebih parah yang alim ini. Kalau di dalam hatinya senang dimuliakan orang, itu haram, dosa. Makanya di kitab Syarhul Hikam, Syekh Abdullah bin Ijaz al-Asyarqawi mensyarahi kitabnya Syekh Muhammad Ibnu Athaillah Sakandari, Iqbalun nas alal murid qabla kamalihi sammun qatil, penghormatan orang kepada seorang murid, orang yang ingin sampai kepada Allah, sebelum dia sampai sempurna kepada makomnya,
maka itu merupakan penghormatan orang kepada seorang sufi menjadi racun yang membunuh makomnya. Pangkatnya akan hancur, mengurangi derajat. Orang yang di dalam hatinya senang dimuliakan orang, senang Pak, banyak tamunya, banyak yang nyalami, banyak yang ngamplopi. Sebelum dia sempurna menjadi orang yang arif billah, orang yang kenal Allah, itu menjadi racun yang membunuh derajatnya. Makanya tidak enak juga jadi orang yang wibawa karismatik itu. Tidak enak. Tidak enaknya di situ. Ketika hatinya senang ditamui, senang diamplopi, senang dihormati orang, itu racun yang membunuh derajatnya. Iqbalun nas alal murid qabla kamalihi samun qatil. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat barokah di dunia wal akhirah, dan keluarga kita, semua orang yang dekat dan kumpul dengan kita diartikan tentang ilmu agamanya Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasal fi sholih bi janabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillah surahil Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.